Bicara tentang Crimson Lee sendiri ini seperti mengibaratkan bagaimana wajah dari sang mantan yang memerah. Apakah itu dikarenakan merasa sangat malu atau marah? Kenapa sih untuk sang mantan ini merasa sangat malu atau marah? Nah, hal itu dikarenakan Jisoo tidak seperti yang ia harapkan. Dia berharap setelah Jisoo putus dengannya, Jisoo ini akan menjadi sedih ataupun menderita. Tapi Jisoo tidak seperti itu. Namun justru sebaliknya. Geng Sanyong, welcome in Rahel back again. Sorry guys jika suara saya agak aneh di pendengaran kalian karena saya flu, batuk. Saya harap kalian bisa memaklumi. And yap, sekarang saya akan mereaction video yang sedikit berbeda. Ini video dari Indonesia, dari Yusril Kim. Yusril Kim mengupload video teori tersembunyi MV Jisoo Flower yang tidak kalian sadari. And yap, kita akan langsung reaction saja. Seperti biasa, jika kalian baru di channel ini, jangan lupa kalian subscribe di bawah. And without any further ado, let's play it. Kalau Jisoo itu pegang bunga yang warna merah, sedangkan untuk back dancernya itu pegang bunga yang warna hitam. Enak nih. Semoga ini teorinya. Hai guys, I'm Yusril Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well Yorobun, dalam video kali ini kita akan membahas teori Jisoo yang power. Kemarin kan aku juga sempat janji sama kalian bahwa aku akan bahas teorinya secepat mungkin. Dan aku juga sudah mencoba yang terbaik dan inilah yang aku dapatkan. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita bedah teorinya bersama-sama. Yorobun, untuk pertama di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua tentang apa sih makna lagu Jisoo yang Flower. Karena aku rasa bahwa kalian juga banyak yang masih belum paham. Ini lagunya menceritakan tentang apa sih gitu. Terlebih untuk lagu Jisoo Flower itu kan mostly pakai bahasa Korea ya. Jadi ini yang buat kita juga agak mungkin sulit untuk memahami lagunya secara keseluruhan. Bibir love-nya. Di Flower, Jisoo ini seperti call out atau memanggil sang mantan. Bukan untuk minta balikan ya, tapi lebih untuk kayak ngejek si mantan gitu loh teman-teman. Dan aku akan coba langsung aja bacakan seperti apa liriknya, yang mana lirik ini sudah menggambarkan tentang bagaimana Jisoo yang sudah call out si mantan. Aku terbang seperti kupu-kupu biru, semuanya ada padamu yang tidak kamu pegang. Bahkan saat kita mekar penuh, bohong, bohong, bohong padaku. Kemudian di sini Jisoo mengejek dengan mengatakan, Crimson Lee membakarmu dan aku bebek saja. Maukah kamu juga? Di hari yang indah tanpa awan, tidak ada yang tersisa selain aroma bunga. Agak kurang mengerti sini. Crimson Lee membakarmu dan aku bebek saja. No, Crimson Lee membakarmu dan aku baik-baik saja. Maukah kamu juga? Di hari yang indah tanpa awan, tidak ada yang tersisa selain aroma bunga. Berbicara tentang Crimson Lee sendiri ini seperti mengibaratkan bagaimana wajah dari sang mantan yang memerah. Apakah itu dikarenakan merasa sangat malu atau marah? Kenapa sih untuk sang mantan ini merasa sangat malu atau marah? Nah, hal itu dikarenakan Jisoo tidak seperti yang ia harapkan. Dia berharap setelah Jisoo putus dengannya, Jisoo ini akan menjadi sedih ataupun menderita. Tapi Jisoo tidak seperti itu, namun justru sebaliknya. Kemudian Jisoo juga melangkah lebih dalam di bait kedua dengan mengatakan, kamu dan aku meskipun kita jatuh cinta, diinjak-injak dengan kejam, satu-satunya laylak milikku. Dia kemudian mengakhiri hubungan itu dengan menyanyikan, sekarang selamat tinggal, jangan pernah melihat ke belakang, daun bernama keraguan-raguan, jatuh darimu saat mandi musim semi. Tidak ada yang tersisa selain aroma bunga. Kesimpulan untuk lagu Flower ini adalah tentang bagaimana Jisoo yang mengatakan bahwa sekarang dia itu kayak single gitu, udah putus sama mantannya, dan dia akan move on dengan cepat dari sang mantan dan akan memulai awal yang baru. Jadi jangan heran ya kenapa untuk vibe dari MV-nya Jisoo itu mirip dengan MV Jennie yang solo. Karena untuk makna lagu solo sama Power aja itu 11-12 mirip. Menggambarkan. Saya setuju dengan itu. And I love this kind of song. Really. Salah satu alasan yang membuat saya tertarik dengan lagu-lagu Blackpink itu salah satunya powernya. Tentang bagaimana mereka berdua menjadi single, mengakhiri hubungan dengan si doi. Dan Yorobun, Jisoo sebelumnya sudah menjelaskan mengapa dia menjadikan Flower sebagai single pertama atau single utamanya. Jisoo mengatakan kepada Naber bahwa Flower merupakan lagu yang mengekspresikan dirinya yang terbaik dengan harmoni yang sempurna dalam semua aspek, dari vokal hingga penampilan hingga elemen visual. Dari pertama kali Jisoo mendengar demonya di studio, dia merasa bahwa ini tuh seperti takdirnya teman-teman, takdirnya untuk membawakan lagu tersebut.
So, apakah sekarang kalian sudah paham dengan makna lagu Flower? Kalau kalian sudah paham, yuk kita bedah MP-nya bareng-bareng. Oh, udah MV kita lihat. Yorobun, coba deh kalian perhatikan dua warna bunga loh yang ditonjolkan oleh Jisoo, yakni warna merah dan juga hitam. Selain itu untuk albumnya kalau tidak salah ya, itu terdiri dari dua warna juga. Ada warna hitam dan juga merah. Bunga berwarna hitam dan juga merah itu memiliki arti yang sangat berbeda loh Yorobun. Dalam sebuah hubungan biasanya kalau hitam ya itu dapat menunjukkan romansa yang tragis atau hubungan yang berakhir. Sedangkan untuk warna merah itu bisa menjadi persimbolan bahwa Jisoo adalah pribadi yang kuat yang tidak akan jatuh dikarenakan hubungan cinta yang berakhir dengan buruk tersebut. Merah ini kan melambangkan tentang keberanian dan juga kebangkitan. Jadi meskipun untuk hubungannya berakhir dengan buruk atau sudah berpisah, bukan berarti dia akan jatuh gitu loh maksudnya. Meskipun di sini ada warna hitam memangnya, tapi yang paling menonjol adalah warna merah. Kemudian di MP ini ada 3 chapter nih. Chapter pertama itu adalah Next Day, chapter kedua yang Same Time, dan di bab ketiga adalah Same Place. Kita mulai dulu bahas dari chapter pertama. Bab pertama itu menceritakan bagaimana kondisi Jisoo setelah hubungan itu berakhir. Dan saat putus, umumnya orang-orang akan merasa sedih, kesal, dan juga kesepian. Dikarenakan sekarang udah nggak bersama si doi lagi. By the way, kalian dengar nggak sih di scene ini? Kalau kalian perhatikan dan dengarkan secara jelas nih, itu ada suara orang ngetuk-ketuk pintu loh. Kira-kira siapa ya yang ngetuk pintu? Apakah itu staf hotel atau si mantan? Ada yang punya opini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Lanjut ke bagian Jisoo nari-nari. Nah, bagian ini merupakan pengambaran dari Jisoo yang terbang seperti kupu-kupu. Ingat gak sih dengan lirik yang aku bacakan di awal tadi? Berbicara tentang butterfly, kupu-kupu sendiri itu telah menjadi metafora untuk transformasi dan harapan, dan telah menjadi simbol kelahiran kembali dan juga kebangkitan. Make sense banget kan dengan kondisinya Jisoo. Nah, kondisi Jisoo di MP-nya ya, bukan kehidupan nyata. Kondisi dari Jisoo yang ditampilkan di lagu Flower dan juga di MP Flower itu adalah tentang bagaimana kebangkitan dari Jisoo usai putus dari si doi. Lanjut di saat Jisoo dengan gaunnya yang berwarna ungu. Bagian ini bukan tanpa arti loh teman-teman, dan bukan hanya menunjukkan estetika dan juga visual cantik dari Jisoo doang. Bukan, justru ini adalah salah satu poin yang penting. Di verse kedua ya, Jisoo ini mengatakan bahwa lilac adalah satu-satunya yang dimiliki. Berbicara tentang lilac itu ternyata memiliki sejarah yang berasal dari mitologi Yunani kuno. Dikatakan bahwa Pan, yang merupakan dewa hutan dan juga ladang, jatuh cinta dengan bidadari bernama Shiringa. Suatu hari dia mengejarnya melalui hutan, dan dikarenakan takut akan rayuannya, Shiringa ini mengubah dirinya menjadi semak lilac untuk menyamar. Yang mengejutkan si Pan adalah dia itu tidak dapat menemukan Shiringa, tetapi dia menemukan semak lilac itu. Dikarenakan semak lilac terdiri dari alang-alang yang berongga, ia pun memotong alang-alang dan menciptakan pipa panci pertama. Wow, sangat plot twist banget ya ceritanya. Dan kalau kita lihat Jisoo di sini memang terlihat seperti bidadari nggak sih? Dan untuk makna bunga lilac juga telah beragam ya sepanjang zaman, dan makna ungu juga bervariasi di seluruh budaya dan periode waktu yang sama. Misalnya nih di Celtic itu menganggap lilac sebagai hal yang ajaib dikarenakan aromanya yang sangat memabukkan. Make sense banget gak sih dengan makna lagu Flower? Berikutnya adalah selama zaman Victoria. Pemberian lilac itu dimaksudkan sebagai pengingat akan cinta lama, dan nyatanya ya teman-teman, para janda sering terlihat mengenakan lilac selama periode ini. Mungkin ini ya salah satu alasan kenapa warna ungu sering disebut sebagai warna janda. Dan makna dari lilac ini itu sangat make sense banget sih dengan bagaimana penggambaran Jisoo di Flower. Jisoo itu bagaikan kelopak bunga yang jatuh dari tangkai yang dipegang oleh si doi. Nantinya Jisoo akan terbang seperti kelopak bunga dan hanya meninggalkan aroma. Atau bahasa jelasnya adalah Jisoo ini akan meninggalkan kenangan untuk si doi yang akan sulit dilupakan. Selain itu, dikarenakan lilac memiliki salah satu waktu mekar paling awal, mereka melambangkan musim semi dan juga pembaharuan. Lagi-lagi menggambarkan tentang awal yang baru ya Yorobun. Dan lanjut, aku akan bahas bagaimana chapter 2 sama chapter 3. Ya meskipun sebenarnya di bagian lilac tadi itu udah masuk ke chapter 2 sih. Alright, berbicara tentang bab 2 ini adalah menceritakan tentang same time. Maksudnya same time apa sih Kak Yusril? Same time itu menggambarkan waktu yang sama dengan next day usai Jisoo ini putus dengan si doi. Di next day yaitu bangkit teman-teman. Dan jika kalian perhatikan warna bunga yang dipegang sama Jisoo dengan back dancernya itu beda loh. Kalau Jisoo itu pegang bunga yang warna merah, sedangkan untuk back dancernya itu pegang bunga yang warna hitam. Seperti yang sudah aku bahas di awal-awal ya, hitam itu menggambarkan romansa yang sudah berakhir, sedangkan merah itu tentang kebangkitan. Dan lanjut masuk ke bab ketiga, yakni Same Place. Di Same Place, Jisoo ini menonjolkan tentang simbolisme sebuah kalung.
Mengenai simbolisme sebuah kalung, artinya apa aku nih? rasa setiap orang akan memiliki preferensi yang berbeda-beda deh. Maybe ada yang berpendapat bahwa kalung itu merupakan kalung pemberian si doi Ikatan? loh. Dan mungkin masih ada lagi pemberian. pendapat-pendapat yang lain. Dan aku di sini nemu salah satu Ikatan simbolisasi melepaskan dari diri, kalung, kalau menurut yang mana saya. disebutkan bahwa dikarenakan tempatnya dipakai, kalung ini seringkali disimbolkan sebagai simbol cinta yang ideal dan juga perasaan yang ingin disimpan seseorang di dekat hati mereka. So dari hal ini aku pun menyimpulkan di saat Jisoo memutuskan kalungnya nih teman-teman, yaitu telah mengakhiri semuanya. Memutuskan Hal untuk ini move juga on. senada dengan lirik yang ia nyanyikan di bagian bridge. Jisoo menyanyikan, "Sekarang selamat tinggal, jangan pernah melihat ke belakang, daun bernama keraguan-raguan, jatuh darimu dengan pancuran musim semi, tidak ada yang tersisa selain aroma bunga." Power So di saat Jisoo of sudah lagu melepaskan kalung itu, dia Flower. mengucapkan goodbye. So, dapat kita simpulkan ya dari bab 1 sampai ketiga, itu menceritakan tentang bagaimana Jisoo yang mengakhiri segalanya, move on dan juga memulai kehidupannya kembali. Kayak gitu, Memulai teman-teman. lembaran And baru. how about your opinion for this one? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan maybe ada yang punya pemikiran lain tentang teorinya, bisa sharing-sharing dan juga bagi-bagi ya sama kita. Well, Yorobun, tapi tadi menutup Oke, perjumpaan kita guys. untuk hari ini. So, yang mau menonton videonya, link original video ada di deskripsi di bawah. And kalian sudah melihat videonya, kalian sudah mengetahui, saya juga jadi tambah mengerti dengan lagu Jisoo. That's it for my reaction to teori tersembunyi MV Jisoo Flower yang tidak kalian sadari. I hope you guys enjoy this video and don't forget to subscribe if you like this kind of video. Bantu saya untuk mencapai 1000 subscriber. Thank you for watching and see you in the next video. Ya kan?